Perkenalkan, saya Jessica Milena Burmanalu dengan NIM C1B020137 dari R001 Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mencoba menjawab tugas mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo mengenai analisa kasus. Dan kali ini saya akan menjawab menggunakan salah satu tools TQM yaitu analisis SWOT. Sebelum itu, kita harus tahu apa sih analisis SWOT itu. Analisis SWOT adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu organisasi. Tujuan dari analisis SWOT sendiri adalah untuk menilai masalah dan memanfaatkan situasi yang ada dengan sebaik mungkin. Membantu menemukan berbagai hal yang harus ditingkatkan, dipertahankan, dan dihindari dengan mempertimbangkan kinerja, persaingan, risiko, potensial, dan strategi organisasi. Nah, kita masuk ke dalam kasusnya, yakni kasus perusahaan otomotif Toyota. Di sini terlihat deskripsi kasus. Perusahaan Toyota Indonesia dikenal sebagai penguasa pasar mobil keluarga dengan memiliki satu produk yaitu merek mobil Rusa yang disegmenkan sebagai minibus mobil keluarga. Pada saat jayanya beberapa tahun silam, pangsa pasar Toyota ini sebelumnya menguasai pasar sekitar 60%. Namun 5 tahun terakhir, market share Toyota sendiri turun hampir setengahnya, hanya menjadi 31%. Hal ini dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, banyak terjadi masalah di produk merek Rusa, khususnya di pengereman sehingga banyak terjadi komplain dari pelanggan dikarenakan sering terjadi kecelakaan karena remnya yang macet. Yang kedua, mobil Toyota merek Rusa dengan segmen keluarga dikenal kurang efisien, atau lebih tepatnya boros BBM dibandingkan pesaingnya. Yang ketiga, kompetitor seperti pabrikan mobil Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, dan pabrik otomotif Eropa lainnya mulai melirik pasar pasangan muda, anak muda yang membutuhkan mobil hatchback yang compact, hemat bahan bakar, dan dengan harga yang terjangkau. Yang keempat, kompetitor juga berlomba-lomba untuk membuka titik penjualan dan pelayanan hingga kepada setiap provinsi yang ada di Indonesia. Sedangkan Toyota sendiri di Indonesia baru memiliki cabang di kota-kota besar di Indonesia seperti Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Selanjutnya, tingkat kepuasan pelanggan ketika melakukan servis di bengkel Toyota menurun. Hal ini dikarenakan stafnya kurang ramah, ruang tunggu yang kurang nyaman, dan waktu perbaikan yang lama karena kekurangan tenaga kerja di bengkel. Selanjutnya, promosi yang dilakukan saat ini menggunakan iklan di televisi dan koran tentunya membutuhkan budget yang besar, namun tidak berimpak positif terhadap penjualan. Sedangkan saat ini masyarakat banyak melihat berita dan informasi melalui media sosial dan media lainnya. Kemudian, Anda diberikan kepercayaan oleh kantor pusat untuk melakukan perbaikan agar PT Toyota Indonesia bisa bertahan dan bahkan terus menjadi penguasa nomor 1 di Indonesia. Melalui analisis SWOT, yang pertama saya menemukan kekuatan di dalam PT Toyota sendiri, yakni salah satu perusahaan otomotif yang terkenal, penguasa pangsa pasar mobil yang mencapai pangsa pasarnya yakni 60%, memiliki daya jual yang tinggi, dan mempunyai daya saing yang tinggi. Kemudian, weakness-nya dalam PT Toyota, pertama ada masalah pada pengereman, boros bahan bakar, kurang melihat pasar milenial, tempat servis yang kurang memperhatikan kebutuhan konsumen, dan promosi yang masih menggunakan cara lama, yang menyebabkan pengeluaran dana lebih besar dibanding dengan manfaat yang diperoleh. Kemudian, untuk opportunity-nya atau kesempatannya, Toyota dapat membangun merek dagang lebih besar karena sudah dikenal masyarakat luas. Kemudian, Toyota dapat mengimprove dan memberikan sentuhan yang lebih modern pada produk-produknya. Kemudian, membuka segmen pasar baru. Dan yang keempat, promosi yang lebih menarik.
Saya menawarkan solusi untuk PT Toyota agar PT Toyota dapat bertahan dan tetap eksis. Yang pertama dengan melakukan perbaikan terhadap kualitas produk, meliputi mesin, pengereman, penggunaan bahan bakar. Yang kedua, membuat rencana dalam pengupayaan, membuat perencanaan segmen pasar baru, dan mengeluarkan produk yang sesuai dengan segmen pasar yang baru, yang tidak hanya berfokus pada segmen mobil keluarga. Kemudian yang ketiga, memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, baik dalam cabang-cabang dengan semaksimal mungkin. Yang keempat, memperbanyak titik penjualan. Dan yang kelima, promosi yang lebih efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya minta maaf. Terima kasih.